Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Suka tidak suka, terima nggak terima, siap nggak siap, kita sudah masuk di bulan Mei ya. Ya Mbak Mei, tanggal berapa Mbak Mei? Ulang tahunnya tanggal 5 ya? Oh, gila. Ya puji Tuhan ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terkadang-kadang kalau kita pikir-pikir cepat banget waktu ini ya. Kita nggak pernah sadar, oh tiba-tiba udah tambah lagi umur, tambah lagi umur, tambah lagi umur. Ketika tambah umur, terkadang-kadang kekuatan mulai hilang. Saat kekuatan mulai hilang, kita mulai sadar, apa ya kira-kira apa yang sudah kita kasih untuk Tuhan ya. Mari kita belajar dari firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat 20, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-21 begitu sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal 1, sudah. Saya ayat yang ke-20, Bapak Ibu jenengan semua ayat yang ke-21 begitu sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Baik, renungan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang memaksimalkan hidup kita. Saudara, tema dari mulai bulan Februari, Maret, April nggak lepas semuanya karena corona dan corona. Seakan-akan dialah topik paling penting di dunia ini. Itu boleh-boleh saja. Tetapi sering kita lupa dalam konteks pribadi kita, Kristus Yesuslah yang harus lebih penting dari semuanya. Amin. Begitu juga hari ini kita berbicara tentang bagaimana memaksimalkan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita sudah sangat capek memikirkan corona kapan berakhir ya kan? Tahu Pak kapan corona berakhir Pak? Besok begitu kan ya. Kalau nggak kesiangan ya Pak. Iya, terkadang-kadang kita suka hanya terfokus dengan corona. Habis corona kita memikirkan ekonomi kita. Gara-gara corona ekonomi saya sulit. Gara-gara corona saya nggak bisa kemana-mana. Dan semua kesannya kayak corona. Tapi ketika kita berbicara tentang satu tokoh yang bernama Paulus, dia memberi perspektif yang berbeda. Dia memberi gambaran yang berbeda tentang penderitaan. Dalam kondisi yang sangat sudah tua, renta, di penjara, dia disiksa dan dianiaya, dia membuka dirinya untuk sesuatu yang berbeda sekali. Apa itu? Dia mau hidupnya tetap maksimal di dalam tubuh. Dia mau hidupnya berfungsi. Dia mau hidupnya itu benar-benar punya catatan yang baik. Bukan untuk pribadi dia, tapi benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada nggak Bapak Ibu kepingin hidupnya itu yang begitu-begitu saja? Habis di situ-situ aja. Siang ganti pagi, pagi ganti malam, begitu bolak-balik dan kita nggak pernah ngapa-ngapain. Pernah nggak sih ngerasa jenuh untuk kayak gituan? Pernah nggak sih? Kita harusnya bisa berbuat lebih, tapi akhirnya kita terkungkung dengan yang namanya ketakutan, yang namanya penderitaan, yang namanya kekhawatiran, sehingga semua hidup kita tidak ada gunanya. Paulus dalam konteks dia di penjara, dia mau memilih untuk dia memaksimalkan hidupnya kepada Tuhan. Kita mulai ayatnya yang ke-20. Dia katakan apa di sini? Mbak Mei,
sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang pertama ialah dia mau bilang kepada kita semua, hidupmu itu harus mempermuliakan siapa? Baik hidupmu maupun saudara. Ini keren sekali. Maksudnya bagaimana? Selama dia hidup, dia tahu bekerja untuk siapa, dia melayani siapa, dia memuliakan siapa, dia tahu itu. Bahkan catatan akhirnya ketika dia mati pun, orang mengingat dia sebagai pejuang Kristus. Artinya apa? Selama dia hidup, dia bertemu dengan begitu banyak persoalan, dia bertemu dengan begitu banyak penderitaan, dia bertemu dengan begitu banyak ancaman, tapi dia berkata apa? Aku rindu selama hidupku Kristus dimuliakan dalam aku. Amin. Ini kadang-kadang kan sulit nih. Gimana caranya Kristus dimuliakan dalam hidup kita? Kira-kira bagaimana? Apakah kita bawa gambar Yesus, kemudian atau kita tato badan kita dengan salib gede-gede, atau anting kita, gelang kita, semuanya, perhiasan kita, kalung kita, salib semua? Enggak ya? Paulus mengajar kita, ketika dia hidup, dia maksimal melayani Tuhan. Amin. Walaupun Gabe bukan tunggu tua, dia maksimal melayani Tuhan, Bapak Ibu. Dari dulu dia sudah melayani Tuhan dengan maksimal. Sampai anaknya terakhir, katanya saya pernah dengar cerita, saya nggak sendiri, masih bayi aja dia bawa pelayanan di mobil, gendong-gendong gitu ya, nomor ya, dia ayun-ayun ya si bangkit ya. Nah, saking totalnya dia. Bagaimana dengan kita? Banyak nggak persoalan di depan sana? Banyak. Dalam melayani Tuhan tuh nggak ringan, Bapak Ibu. Salibnya banyak, rintangannya banyak. Paulus mengalami itu. Tapi ayat 20 dia berkata apa? Baik hidupku maupun matiku, biarlah Kristus yang dimuliakan. Saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita bukan sedang menentang maut, tapi kita mau hidup kita mempermuliakan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, potensi kena corona itu ada, benar nggak sih? Maka kita lebih baik memilih untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita ini. Lewat apa? Lewat ibadah kita. Lewat apa? Lewat apa yang menjadi iman kita. Kita mempermuliakan Tuhan. Zaman-zaman ini semakin sulit. Banyak orang nggak ngerti kapan corona berakhir. Tetapi mari anak-anak Tuhan, kita mulai berpikir, bagaimana hidup ini harus maksimal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Banyak di sana jiwa-jiwa yang menanti kita. Banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang butuh untuk kita doakan. Banyak jiwa-jiwa yang memang butuh saran-saran kita. Gunakan hidupmu secara efektif untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bukan tunggu kita udah gak bisa apa-apa, kemudian kita ngomong sama Tuhan, Tuhan pakailah hidupku. Gak bisa. Pujian kita tadi apa? Bagaikan bejana yang siap untuk setelah dibentuk ngapain? Supaya kita menjadi kemuliaan bagi Allah Tuhan. Haleluya. Saudara, memang gak enak nih pilihannya. Lebih enak apa? Cari aman, kita santai saja. Gak usah bersaksi lah, itu tugas Pak Pendeta. Gak usah melayani lah, itu tugas Pak Pendeta. Semuanya tugas pendeta. Lah tugas jemaat ngapain? Ya kami kan induk-induk enak aja. Tapi mau seperti Yesus, itu kan ragu om. Jangan. Hidup seperti Yesus Pak ya. 3,5 tahun dia maksimal untuk hidupnya Pak. Saudara bisa nggak kita? Bisa. Kenapa? Saya catatannya begini. Selama Tuhan kasih kita hidup, sebenarnya Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara lihat banyak orang yang begitu ketakutan hari-hari ini. Banyak orang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita dikasih keberanian oleh Tuhan. Sebenarnya kita melayani Tuhan dengan maksimal. Lewat pujian yang kita naikkan, lewat apapun, lewat ibadah kita, lewat seluruh hidup kita. Yesus yang harus Ayat 20 jelas sekali catatannya saudara. Paulus berkata begini, biarlah oleh hidupku maupun matiku Kristus itu dimuliakan. Ayat 21 dia tegaskan lagi. Ayo coba Pak Kaman baca ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu dia. Kenapa dia bisa maksimal? Karena dia tahu hidupnya itu Kristus dan mati itu keuntungan. Dia nggak takut dalam melayani Tuhan.
Kenapa mati disebut keuntungan bagi Paulus? Karena di situ dia mendapatkan upah dari imannya. Saudara tahu kunci masuk surga? Mati. Kalau kita mati kita tahu, oh iya kita masuk surga ya. Tapi selama hidup imani dirimu, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tahu dia. Kenapa dia harus maksimal? Karena hidupnya adalah Kristus. Amin. Dalam kitab Roma coba kita lihat. Kitab Roma pasalnya yang ke-14. Dia bilang apa di situ? Roma pasal 14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Bang Amal bisa baca? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya, ayat 8. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati mati untuk baik kita mati maupun hidup kita milik. Maka maksimallah, berfungsilah, bergeraklah. Om saya kan nggak bisa nyanyi, kau bisa berdoa. Om saya nggak bisa bersaksi, kau bisa berdoa. Om saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa bersaksi, nggak bisa berdoa, kau bisa memberi. Ingat, bukan untuk pendetamu tapi untuk Tuhan. Karena hidupmu, matimu itu semua milik Tuhan. Paulus ngajarin kita gitu. Memilih yang terbaik apa? Memaksimalkan hidup untuk Tuhan. Ingat, Tuhan gak peduli dengan cara mati kita. Yang dia peduli bagaimana cara hidup kita. Amin. Mau orang matinya dipancung, disalib, dibakar, diata, dibundet segala macam, yang paling penting bagaimana dia hidup. Karena yang berurusan itu adalah ketika manusia hidup dengan Tuhan. Banyak orang hidupnya sia-sia dia pakai. Dia nggak ngerti memaksimalkan hidup. Tahu-taunya udah nggak bisa apa-apa Pak ya. Udah tua renta, udah nggak berfungsi, nggak produktif, udah nggak ngerti ngapa-ngapain. Sebenarnya saya punya kerinduan sebelum corona terjadi. Setiap minggu kelima di dalam setiap bulan itu saya rindu anak-anak ini yang melayani Bang. Tapi nggak terjadi Bang. Belum terjadi. Agar apa? Agar semenjak kecil anak-anaknya ngerti hidup mereka adalah kepunyaan Tuhan dan mereka harus maksimal untuk Tuhan. Begitu juga dengan para orang tua. Jangan berkata begini, udahlah aku nggak bisa, aku nggak mampu. Roma 14 tadi bilang apa? Hidup kita untuk Tuhan, mati kita untuk Tuhan. Semua kita punya. Kalau udah punya Tuhan, kira-kira ada yang jelek nggak sih? Ada yang nggak berkualitas nggak sih? Tidak. Tinggal bagaimana pemikiran kita, mau nggak kita maksimal, mau nggak kita berfungsi, mau nggak kita produktif, mau nggak kita bergerak bersama-sama. Ini momentumnya. Apa itu? Di saat orang lain ketakutan, di saat orang lain nggak ngerti ngapa-ngapain, di saat orang lain mulai bimbang, anak-anak Tuhan di dalam Tuhan harus berkarya lebih dari mereka. Amin. Setidak-tidaknya yang paling gampang kita lakukan adalah kita mau melayani Tuhan lewat doa kita. Amin. Kemudian yang kedua yang kita lihat, Filipi pasal yang pertama tadi. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Apa yang dia katakan di situ? Coba kita lihat Mbak Mei ayat 22. Filipi pasal ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara tahu nggak konsekuensinya hidup dalam Tuhan itu? Kata Paulus ayat 22, harus berbuah. Hidup dalam Tuhan itu bukan diam. Hidup dalam Tuhan itu bukan pasif. Hidup dalam Tuhan itu aktif. Hidup dalam Tuhan itu produktif. Amin. Harus menghasilkan. Sangat menarik. Jangan takut. Kenapa?
Ya karena pada dasarnya Yesuslah yang memampukan kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Oh, saya nggak ngerti. Begini Bapak Ibu, lewat pelayanan yang kau lakukan, orang lain terberkati, itulah buah. Lewat pekerjaan yang Pak Ahmad kerjakan, orang lain terberkati, itulah buahnya Pak Ahmad. Jangan lewat hidup kita orang lain empet lihat kita, orang lain enak lihat kita, orang lain justru menjadi benci lihat kita. Kenapa? Kelakuan kita nggak memberkati. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Dikasih kepercayaan nggak bisa dipegang, itu nggak berbuah namanya. Terus tiba-tiba kita bilang, Tuhan Yesus itu baik loh, orang nggak percaya. Tapi lewat hidup kita orang lain terberkati, kita nggak usah ngomong Tuhan Yesus baik, orang itu pun akan sangat terberkati. Dan mereka akan berkata apa? Benar loh, Tuhan Yesus itu baik. Buktinya apa? Lihat pengikut-pengikutnya itu, semua luar biasa untuk memberkati. Gereja harus bergerak hari ini, anak-anak Tuhan harus bergerak hari ini. Paulus bilang gini, sebetulnya ada kesempatan untuk dia berkata begini, lebih enak aku mati ya, aku bertemu dengan juru selamatku, aku bisa masuk surga, aku udah lepas dari penderitaan, kan gitu kan? Iya nggak? Benar nggak? Oh, penggapi dulu pengen minta mati dia kan? Gak capek banget dia kan, cari tinggal suaminya ya. Tapi dia memilih untuk hidup dan produktif untuk Tuhan. Amin. Jangan mati dulu. Gak usah kita minta mati itu pasti datang loh, percaya nggak? Iya Pak ya. Kapan waktunya nggak tahu, tapi dia pasti datang. Tapi yang paling penting kau minta, Tuhan kasih aku kekuatan untuk hidupku ini 100% mempermuliakan namamu, bukan setengah-setengah. Melalui apa? Melalui apapun yang Tuhan percayakan kepadaku. Talentamu, kemampuanmu, hartamu, hidupmu, waktumu, persembahkan semua oleh Tuhan. Nah terus yang untuk saya mana Om? Percaya, Tuhan itu gak akan pernah bikin kita rugi. Amin. Engkau memberi satu, dia siap memberi 10. Yang menjadi masalahnya kita belum beri apa-apa, kita mau minta banyak. Nggak usah diminta, Tuhan tahu itu. Amin. Halo, anak manis. Sip. Ya, hidup memberi buah, menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sama seperti kita begini. Kita punya anak. Anak itu dari kecil dididik dengan baik. Tujuan dididiknya supaya apa? Supaya anak ini berguna. Benar ya Pak? Benar ya? Ada nggak sih kau didik anakmu untuk apa? Ya beginilah memang saya enggak. Ada tujuannya. Agar hidup anak ini berguna. Agar hidup anak ini menyenangkan. Baik keluarganya, lingkungannya, terutama untuk Tuhan. Benar ya? Maka dia ajar. Dari mulai kecilnya di bawah sekolah minggu. Dapat saudara bayangkan ketika anak dididik kasih yang terbaik, pendidikan terbaik, perhatian terbaik, kemudian hidupnya nggak ngapa-ngapain, senang nggak kita? Bangga nggak kita? Nggak akan ada yang bangga. Nggak ada yang bangga. Saya masih ingat pertama kali ketika anak saya bisa melakukan sesuatu yang menurut saya biasa. Saya lihat, wah, saya bangga dengan dia. Sesuatu yang sebenarnya bagi kita biasa, ya kan? Tapi ketika dia, seumuran dia melakukan sesuatu itu, kok kesannya kita bangga ya? Wah, anak kita sudah naik tingkat. Begitulah Tuhan. Dia rindu hidup kita tuh maksimal seutuhnya. Saudara dapat bayangkan ayat 22 yang katakan begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, apa katanya? Ayat 22, itu berarti bagiku. Itu dia, saudara. Saudara bilang kayak gini, Tuhan kau izinkan aku hidup hari ini, kau izinkan aku hidup besok, kau izinkan aku hidup lusa, kau izinkan aku hidup minggu depan, berarti bagiku aku harus berproduktif menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma nuntut, bukan cuma minta, tapi mari berfungsi. Itulah gunanya anak Tuhan. Selanjutnya kita lihat, dia memilih untuk ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 23 sampai 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Benar ya? Kalau udah diam dengan Kristus kita nggak ada penderitaan lagi ya. Tapi ayat 24 dia bilang apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena ini bicara tentang tugas dan tanggung jawabnya. Saudara, hidup kita sebenarnya bukan untuk diri kita.
Bukan hanya untuk makan, tidur. Saya teringat kalau cuma makan tidur kita sama dengan wedus. Gak enak ya. Lah wedus kan ngono ya. Tapi wedus masih laku dijual. Dia gemuk, dia punya anak, masih punya penghasilan. Loh kalau kita cuma gemuk-gemuk tuh Pak ya, timbul kolesterol. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu apa katanya? Makin maju dan bersukacita dalam iman. Itu dia. Artinya begitu. Dimanapun kita berada, komunitas kita, lingkungan kita harusnya semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Bukan mundur. Saat engkau punya masalah itu tetap ada, tapi anak-anak Tuhan akan terus maju. Seperti Mbak Mina dibilang, kita lebih dari pemenang. Lebih caranya, lebih dari pemenang. Tapi kita sendiri takut. Kita sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sendiri nggak berani bergerak. Oh kita kilo lebih pemenang. Yuk mulai nih. Mau awak mulailah iso. Tapi nggak bisa. Paulus ngajarin, saat engkau hidup di dunia ini, maka seluruh komunitasmu, keluargamu harus semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Baik imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Imanmu bertambah-tambahmu dalam masa apa? Dalam masa keberkatanmu, dalam masa susahmu, dalam masa apa yang kau hadapi, imanmu harus tetap bertumbuh-tumbuh dalam Tuhan. Hari pagi dalam ratapan pasal yang ketiga dikatakan begini. Saat orang-orang itu mulai mengeluh dan segala macam, tapi dia tetap ingat kepada Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan itu tetap ada dalam hidupnya. Amin. Itulah imannya. Saudara, masa krisis kok kayak gini, masa pandemi kayak gini, yakin nggak kalau kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu? Dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu ada nggak? Maka bergerak dengan imanmu. Jangan mengeluh. Kalau saudara mengeluh, kemudian coronanya bisa hilang, yuk mengeluh sama-sama. Tapi kalau cuma mengeluh, asam lambungnya naik, kepalanya mumet, kolesterolnya naik, ya untuk apa mengeluh dia betul lah? Maka bersukacitalah, bergiat dalam iman, maksimalkan dirimu. Oh iya, aku punya tugas, aku punya tanggung jawab, aku punya pekerjaan, aku punya pelayanan, aku punya keluarga, aku siap melayani engkau. Haleluya. Sama dengan keluarga kita, selama kita masih hidup kita melayani. Yesus Kristus menyatakan dirinya mati untuk kita. Dia melayani dengan maksimal. Kalau kita mencatat dia mati, taat sampai mati di kayu salib. Itu puncak dari pelayanan dia. Setelah dia mati, dia tinggalkan kita. Dia bangkit di hari ketiga. Setelah dia bangkit, dia naik, tapi dia berkata apa? Dia tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya apa? Sampai hari ini pun Yesus tetap masih melayani kita. Bagaimana dengan kita? Mari produktif di dalam Tuhan. Ini udah masuk bulan kelima di tahun 2020. Begitu cepat waktu berlalu. Seakan-akan baru kemarin kita ngerayain Natal, sekarang sudah bulan Juni. Mari kita menginspirasi diri. Biarlah Tuhan, selama aku hidup, aku mau hidup untuk Tuhan. Amin. Yesus sudah mati untuk kita. Dia berikan hidupnya bagi kita supaya kita memperoleh hidup. Dia berikan kuasa kepada kita untuk kita dapat menjadi saksi-saksinya. Jadi hari ini, pagi hari ini, mari katakan dengan iman, kalau aku hidup hari ini, aku hidup untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memaksimalkan kita dalam hidup. Mari kita bagi berdiri. Katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin banyak pilihan dalam hidup, tapi mari pilih untuk maksimal di dalam hidup. Kalau tidak mau produktif di dalam hidup. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita mau berkarya bagi Tuhan. Selagi kau masih hidup, inilah waktunya. Selagi kau hidup, inilah fungsimu melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
13 perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Kami bersyukur buat karya penyelamatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu bagi hidup kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami mau hidup kami maksimal di dalam Tuhan. Baik hidup kami, baik mati kami menjadi kesaksian bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat korban persembahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat korban perjamuan ini Tuhan. Bapak, sebelum kami nikmati tubuh dan darah Tuhan, mari kuduskan kami Bapak. Baik semua kami yang melayani maupun kami yang dilayani, biarlah kami layak di hadapan-Mu. Pakai kami Tuhan. Kami tahu lewat tubuh dan darah-Mu kami boleh dipersatukan dengan Tuhan. Kami lakukan ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku haleluya. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Amin. sudah jadi Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. amin. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat cawanmu di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan hidupmu adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidupmu. Tuhan melengkapi engkau. Dari mulai hari ini, Tuhan berkata, engkau rekan kerjanya, engkaulah umat pilihannya, engkaulah orang-orang yang dipersiapkan untuk mempermuliakan Tuhan. Engkau yang sakit katakan dengan iman, aku disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang susah hari ini katakan, aku dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik, yang memberikan kemenangan kepada kita. Dia Tuhan yang baik, yang memberikan kuasanya kepada kita. Dia Yesus Kristus, yang menyatakan kasih-Nya dalam setiap hidup kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh haleluya.